Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sipa. Di sini saya akan membuat sebuah video dokumentasi tentang mata kuliah pembelajaran Al-Quran dan Hadis yang diampu oleh dosen Bapak Agus Nurkowin SQ MPD. Di sini saya mendapatkan materi yaitu tentang Al-Quran. Sebelumnya saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu berasal dari kata qara'a, qara'a yang artinya bacaan, dan Al-Quran merupakan sebuah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus. Al-Quran diturunkannya itu berangsur-angsur, kurang lebih selama 23 tahun. Kitab suci Al-Quran mempunyai 114 surah, 6.666 ayat, dan Al-Quran mempunyai 30 juz. Ayat pertama yang diturunkan yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 3. Itu pengertian daripada Al-Quran yang tadi secara bahasa yang qara'a yaitu bacaan, dan secara istilahnya adalah Al-Quran itu sebagai kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melewati perantara malaikat Jibril. Itu penjelasan rangkuman daripada pengertian Al-Quran. Nah, selanjutnya ada kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran itu diantaranya sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mukjizat terbesar kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kedudukannya itu sebagai sebuah pedoman bagi umat manusia, karena Al-Quran merupakan kitab suci yang digunakan sebagai pedoman hidup. Ya. Kenapa digunakan sebagai pedoman hidup? Karena Al-Quran itu sebuah kitab yang di dalamnya berisi tentang peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, sebuah pembelajaran-pembelajaran, ilmu-ilmu, dan itu semua di dalam Al-Quran. Nah, dan Al-Quran sendiri itu kan dinamis sifatnya, jadi tidak akan termakan oleh zaman, jadi akan selalu mengikuti zaman sampai hari kiamat. Nah, itu adalah daripada kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia. Selanjutnya ada materi tentang fungsi Al-Quran yang akan disampaikan oleh rekan satu kelompok saya, yaitu Munisa. Saya persilahkan. Oke, di sini saya akan membahas bagian ketiga tentang fungsi Al-Quran dalam Islam. Ada 4 fungsi Al-Quran. Yang pertama tentang Al-Huda, yaitu petunjuk. Yang kedua Syifa, yaitu obat. Yang ketiga Al-Furqan, yaitu sebagai pemisah. Yang keempat itu Al-Mu'izzah, yaitu sebagai nasihat. Nah, kita bahas tentang petunjuk. Nah, Al-Quran ini, turunnya Al-Quran ini kan melalui perantara malaikat Jibril, lalu disampaikan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan dan disampaikan wahyunya untuk umat manusia, bagi umat Muslim semuanya. Nah, petunjuk yaitu memberikan mana yang baik kita lakukan dan mana yang tidak baik kita lakukan. Nah, itulah tujuan fungsi Al-Quran di dalam Islam. Yang kedua, Asyifa. Asyifa itu penyembuh. Nah, setiap penyakit yang ada di muka bumi ini pasti adanya obat bagi manusia. Sudah di Al-Quran banyak dijelaskan gitu. Terus yang ketiga tentang pemisah, yaitu Al-Furqan. Artinya apa? Kembali ke tadi ke petunjuk. Petunjuk ini kan menuntun, mengarahkan. Nah, pemisah ini atau Al-Furqan yang ketiga yaitu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang bisa kita lakukan, mana yang tidak bisa kita lakukan. Ada batasan-batasan di dalam ajaran agama Islam gitu. Terus yang keempat yaitu nasihat. Nah, tujuan fungsi Al-Quran di sini yaitu
memberikan nasihat, atau kalau bahasanya wijangan lah ya, nasihat untuk bagi seluruh umat Islam agar tidak melakukan ajaran-ajaran atau sesuatu yang dilarang di dalam Al-Quran. Nah, itu namanya Al-Mu'izzah. Nah, itu aja mungkin 4 fungsi dari Al-Quran bagi dalam Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan daripada Al-Quran, mulai dari pengertian Al-Quran, kedudukan Al-Quran, dan juga fungsi Al-Quran. Jadi sebelum saya tutup, kesimpulannya bahwa Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril. Nah, Al-Quran sendiri mempunyai kedudukan yaitu sebagai sebuah pedoman bagi seluruh umat manusia, dan fungsinya sebagai yang 4 poin tadi: petunjuk, syifa, al-izah, dan al-furqan. Dan yang terakhir itu kesimpulannya bahwa Al-Quran merupakan sebuah pedoman. Intinya Al-Quran sebuah pedoman. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.